bertemu dengan ayah bunda yang hebat, ayah bunda yang diberkati, ayah bunda yang Tuhan kasih kepercayaan khusus untuk membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak semua orang menerima anugerah yang luar biasa, yaitu diberikan suatu kepercayaan untuk membesarkan seorang anak yang khusus dengan berbagai pergumulan yang tentunya tidak mudah. Tapi yakinlah bahwa Tuhan memampukan kita. Ingat enggak Bapak Ibu ketika vonis pertama kali atau diagnosa tentang keadaan anak kita? Mungkin kita merasakan berat sekali. Kita bertanya mungkin ya, apa benar nih? Kayaknya salah deh. Atau kita merasakan seolah-olah nih langit runtuh, badan ini tidak bertulang, kayak lemes sekali ya. Atau bahkan kita rasakan dadanya sesak sekali. Kami pernah mengalami hal seperti itu pada waktu kami ke dokter ya, seorang spesialis tumbuh kembang anak, profesor ya di Denpasar. Dia katakan nanti anak bapak ibu akan mengalami seperti ini. Wah, saya bersama dengan suami gak kuat. Kami pulang dari dokter itu, tidak ada yang ngomong apa-apa. Kami terdiam. Kami hanya diam, kayak tidak bisa makan minum juga. Hanya diam masing-masing dengan pemikiran kami sendiri-sendiri. Rasanya berat sekali. Pada waktu pertama kali, apalagi anak kami itu kan anak pertama. Anak pertama itu sesuatu hal yang sangat kita damba-dambakan ya. Inilah buah kasih kami, dianugerahkan seorang anak laki-laki. Senang sekali waktu itu. Terus setelah operasi dia berjalannya waktu, kami kontrol ke profesor ini dan dia katakan anak bapak ibu akan mengalami apa yang dengan istilah-istilah mereka ya dan tentunya ada cerebral palsy dan akan mengalami banyak hambatan, banyak gangguan untuk pertumbuhan selanjutnya. Awal-awal kami juga merasakan, kenapa Tuhan? Pernah enggak ada bapak ibu yang bertanya, kenapa kami nih Tuhan? Kami nih kayaknya sudah hidup baik, sudah melakukan semua yang kelihatan baik, kami tidak buat macam-macam dan sebagainya. Tapi kenapa kok saya? Kenapa kami yang Tuhan berikan ini? Kenapa anak kami mengalami seperti ini? Ada enggak yang bertanya begitu? Atau ada juga yang mungkin mengatakan, dosa apa nih? Ya, dosa apa yang saya lakukan atau nenek moyangku lakukan? Ya, saya paham, saya mengerti apa yang Bapak Ibu rasakan. Karena saya dan suami pernah juga mengalami hal seperti itu. Tapi jangan terpuruk, jangan hanya berhenti di situ. Selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah membuat seorang anak itu lahir ke dunia tanpa suatu tujuan khusus, tanpa suatu misi khusus, yaitu ada di mana dia akan berdampak dan menjadi berkat buat banyak orang. Melalui video ini ada nanti foto-foto. Kami punya 3 anak ya, Ivan, Nathan, dan Grace. Bagaimana pertumbuhan mereka, bagaimana kedekatan mereka sebagai kakak beradik, dan bahkan mereka bisa saling menopang, mereka bisa saling mengasihi. Mereka kalau yang kakaknya sakit biasanya sama adiknya di kompres ya. Bahkan ketika di rumah sakit ada tempat tidur, tempat kakaknya sakit itu berbaring di situ, adik-adiknya naik di situ main mobil-mobilan ya. Jadi itu menghibur, menguatkan kakaknya. Di video ini kita akan melihat bahwa kasih dan perjuangan keluarga anak yang berkebutuhan khusus, tentunya kasih dan penerimaan yang khusus, kasih dan penerimaan yang tulus dari saudara-saudaranya itu sangat berarti sekali buat seorang anak berkebutuhan khusus. Nah, juga bagaimana kehidupan anak kami itu juga berdampak ya.
buat kedua adiknya, mereka memiliki rasa empati kepada orang-orang yang mengalami sakit dan lain sebagainya, kepekaan hatinya untuk melihat orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti itu, ada rasa belas kasihan. Oh iya, ingat bahwa anak berkebutuhan khusus tidak suka dikasihani, tetapi mereka mau menerima kasih yang tulus. Selanjutnya, kalau saya katakan bahwa masa depan sungguh ada, masa depan seperti apa? Mungkin kita mengharapkan, oh nanti kalau besar, kalau anak ini misalnya seperti anak-anak yang lain, ya anak-anak yang normal, dia akan menjadi seorang dokter, akan menjadi seorang saintis dan lain sebagainya. Itu sepertinya masa depan yang ada di sana. Tapi kalau saya katakan masa depan sungguh ada karena hidup kita bermakna, berarti buat orang lain ketika kita bisa berdampak, bisa berguna, kita bisa memberikan suatu pengaruh yang baik, yang positif buat lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau anak kami apa kan dia belum bisa ngomong, belum bisa beraktivitas sendiri. Tapi ingat bahwa melalui kehidupan dia, kami orang tuanya diproses dalam karakter, dalam kesabaran, dalam kasih kami, dalam banyak hal ya, untuk kami meyakini, memegang teguh janji-janji Tuhan untuk kami hidup. Bahkan kami hidup dengan berharap untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan semata-mata. Yang menjadi permasalahan seringkali adalah karena kita tidak menerima keadaan. Ya, ada di dalam cara berpikir kita, di dalam memandang masalah itu. Kita tidak bisa memandang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam masalah seburuk apapun, Allah turut bekerja di dalamnya. Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu yang sudah hancur menjadi sesuatu yang akan bermanfaat, berguna. Saya mengilustrasikan, di dalam Tuhan, nasi yang sudah menjadi bubur akan tetap enak rasanya, apalagi kalau bubur itu ditambahin dengan ayam, jadi bubur ayam. Coba saya hanya mau menceritakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada orang yang tidak berguna. Sekalipun anak-anak Bapak Ibu mengalami suatu kekhususan dalam pertumbuhannya, ada tidak seperti anak-anak yang lain, tapi dia selalu punya misi khusus. Dia dikasihi Tuhan dan dia berharga di hadapan Tuhan. Dia akan berdampak karena apa? Mengubahkan hidup kita, mengubahkan orang yang ada di sekitar kita. Oke, selamat berjuang.